Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Khairi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas Do NIM 2403144. Saya akan menerangkan tentang matkul pengantar bisnis, yaitu merupakan materi manajemen organisasi manajemen, yaitu seperti macam-macam organisasi, bentuk-bentuk, fungsi dan tujuan, dan dasar dan lain-lain, guna untuk memenuhi syarat UTS tengah semester pada semester genap ini. Selanjutnya, pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi merupakan sebuah proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian pada sumber daya atau organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan dibuatnya manajemen organisasi dalam perusahaan, diharapkan bisa membantu kinerja karyawan yang lebih efektif, terutama di dalam hal terkait koordinasi antar departemen atau divisi. Manajemen organisasi yang akan dibahas di sini berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di dalam bisnis atau perusahaan, sehingga manajemen organisasi lebih dihubungkan dengan seni untuk mengolah sumber daya manusia perusahaan. Dan tujuan manajemen organisasi yaitu membantu koordinasi yang baik antar divisi ataupun individu, membantu kinerja sumber daya yang lebih efektif lewat pemberian rasa aman serta kesatuan di antara karyawan, membuat suasana lingkungan kerja yang damai dan juga positif, memotivasi karyawan supaya bekerja dengan rasa tanggung jawab, mencapai tujuan utama perusahaan dengan cara yang paling efisien lewat pembentukan karakter sumber daya. Fungsinya manajemen organisasi itu ada beberapa fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi kepegawaian, fungsi pengarahan, fungsi kontrol, fungsi manajemen waktu, fungsi motivasi. Jadi yang pertama, fungsi perencanaan adalah manajer akan bertindak untuk merencanakan serta mempersiapkan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan sumber daya. Hal ini akan menjadi langkah penting untuk menentukan keputusan seperti apa yang akan diambil di masa depan, sehingga bisa menghindari kebingungan. Secara teknis, perencanaan dapat dilakukan lewat koordinasi dalam rapat yang membahas tentang rencana kerja dan anggarannya. Fungsi pengorganisasian. Dalam fungsi ini, manajer diwajibkan membuat kebijakan terbaik tentang penggunaan sumber daya. Fungsinya ialah untuk mendapatkan kinerja terbaik dari karyawan. Contoh, kalau perusahaan mempunyai sebuah kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pemasaran, maka pemilihan sumber daya untuk kegiatan itu wajib dipilih dari divisi dan bertanggung jawab. Terus fungsi kepegawaian adalah sebuah organisasi wajib mempunyai manajemen yang baik untuk menciptakan suasana kerja yang sehat di dalam organisasi. Selain itu, perekrutan anggota yang tepat pun akan memberikan pengaruh yang besar pada organisasi. Fungsi pengarahan merupakan hal yang wajib. Seorang manajer berperan untuk mengarahkan anggota tim sesuai target yang tepat. Fungsinya agar sumber daya bekerja dengan arah yang benar sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsi kontrol. Selain itu, manajer juga wajib berperan sebagai mengendalikan pada setiap kegiatan yang melibatkan sumber daya.
Kalau terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan yang dilakukan oleh salah seorang ataupun tim perusahaan, maka manajer berhak untuk mengambil keputusan tentang hal itu. Fungsi manajemen waktu. Organisasi menerapkan fungsi yang manajemen waktu yang efektif, bisa berkembang dengan cepat dan sehat. Hal tersebut berhubungan dengan cara kerja pegawai yang tepat waktu serta dengan cara kerja yang benar. Fungsi motivasi. Manajemen perusahaan pun berperan penting dalam memberikan motivasi kepada pegawai perusahaan. Dengan adanya motivasi itu, maka para pekerja terhibur dan bekerja lebih baik. Seterusnya yaitu pengertian pengorganisasian dan organisasi. Organisasi adalah yang memiliki hubungan yang erat dengan manajemen. Organisasi merupakan alat dan wadah atau manajer melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian itu merupakan salah satu fungsi organik dari manajemen dan ditempatkan sebagai fungsi kedua setelah planning atau perencanaan. Dengan demikian, antara organisasi dan pengorganisasian memiliki pengertian yang berbeda-beda. Berikutnya azas organisasi. Azas bisa dikatakan juga dasar-dasar organisasi. Itu ada beberapa dasar-dasar organisasi, yaitu pembagian kerja, dasar wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan pemerintah, kesatuan arah, asas dasar kepentingan umum, pemberian janji yang wajar, pemusatan wewenang, rantai berkala, dasar keteraturan, dasar keadilan, kestabilan masa jabatan, inisiatif, dasar kesatuan. Bentuk organisasi ada beberapa bentuk dari beberapa struktur organisasi dalam sebuah tim yang sudah terorganisasi dan sudah terstruktur dengan baik, karena akan mengarahkan tim tersebut menjadi sebuah tim yang ahli dan cakap dalam bekerja. Macam-macam organisasi telah demokratik, desentralisasi, tidak memiliki pemimpin yang permanen. Koordinator dipilih untuk menangani suatu tugas yang harus diselesaikan. Koordinator pun bisa berubah atau diganti bila ada perubahan dalam bekerja. Keputusan yang dibuat harus berdasarkan konsekuensi kelompok, bukan hanya wewenang orang satu saja. Komunikasi sangatlah penting karena setiap individu harus benar-benar paham segala sesuatu yang harus ditangani, sesuatu yang dikerjakan. Sifat komunis antar anggota di sini adalah komunikasi horizontal, karena tidak ada istilah pemimpin dan bawahan dalam bentuk organisasi ini. Maksudnya macam organisasi decentralized memiliki satu pemimpin utama yang menangani dan mengkoordinir tugas utama. Terdapat pemimpin sekunder yang dipilih pemimpin utama untuk mengkoordinir dan menangani tugas yang dibagi berdasarkan kebijakan pemimpin utama.
prosesnya perkembangan organisasi pada saat ini, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hal ini turut mendorong manusia membentuk organisasi untuk mewujudkan cita-citanya. Karena itu organisasi muncul ketika manusia itu berkumpul 2 orang atau lebih. Bahkan sebelum manusia terlahir ke muka bumi ini, benih-benih organisasi juga telah disertai sejak awal proses penciptaan manusia di alam rahim, seperti yang dijelaskan oleh ahli kedokteran. Sel sperma seorang laki-laki dikatakan normal apabila berjumlah minimal 20 juta sel sperma, padahal hanya satu sel yang dibutuhkan untuk melakukan pembuahan dengan sel telur milik sang istri. Nah, peristiwa ini mengisyaratkan bahwa manusia memang diciptakan untuk berorganisasi dalam mencapai tujuan dan karirnya ke depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.